teman-teman, selamat datang di podcast Krewil. Nah, senang banget nih bisa menyapa teman-teman lewat podcast kali ini. Podcast kali ini akan dibawakan oleh aku, Bute. Dan aku Maulani. Nah, kelihatan banget semangatnya nih. Emang podcast Krewil itu apa sih? Boleh dong kenalin apa itu podcast Krewil? Nah, buat yang belum tahu nih, kita dari Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Pajajaran, tepatnya dari Divisi Akademik dan Keilmuan atau biasa disebut dengan AKIL. Nah, podcast kali ini adalah podcast Krewil, yaitu kajian veteriner with AKIL. Nah, aku tuh semangat banget karena ini pertama kalinya AKIL buat podcast dengan video. Betul banget, betul. Nah, kali ini kita bersama dengan dokter hewan Renata untuk menemani kita di podcast kali ini. Nah, betul, karena kali ini tuh podcastnya bakal seru dan menarik banget karena dari judulnya pun udah cukup menarik, apalagi mungkin bagi teman-teman yang masih awam. Judulnya itu ada jadi dokter hewan bisa kerja apa aja sih. Nah, dari judulnya aja udah menarik. Jadi tanpa berlama-lama, boleh dong kenalan dulu sama dokter Pranata. Halo, apa kabar kalian? Alhamdulillah. Dokter sendiri gimana? Ya, alhamdulillah. Kan sama-sama sibuk ya. Iya. Udah seharian ini udah belajar, apalagi di blog masih tetap untuk bisa berkegiatan ekstrakurikuler. Alhamdulillah. Ya. Nah, dok, kan yang saya tahu nih dokter itu jadi dokter hewan praktisi iya, jadi dosen iya, terus juga menjabat di PDHI ya dok ya. Nah, di akhir-akhir ini dok, ada gak sih cerita yang menarik gitu dari dokter yang bisa sharing sama kita? Oke, baik. Ya, saya baru hari Rabu minggu lalu ya mengisi sosialisasi tentang perizinan di Kota Cimahi. Jadi di dalam sosialisasi itu kan terkait dengan perizinan kita ya, perizinan praktek dokter hewan tentunya. Itu saya menyampaikan banyak hal terkait dengan peraturan, tetapi juga saya sampaikan terkait dengan etika veteriner di sini. Nah, di etika veteriner itu berkembang. Maksudnya berkembangnya adalah menjadi beberapa kaitannya dengan norma, berbagai tentang tatanan, berbagai tentang santunan yang sangat berafiliasi dengan modernisitasnya kita. Banyak hal kemudian ada berbagai macam singgungan kesan gitu di antara para dokter yang mengikuti kegiatan itu sampai kepada suatu saat saya dijampi dari berbagai macam kalangan. Mereka menyatakan tentang ini baiknya bagaimana, ini baiknya bagaimana. Ya, artinya apa? Saat ini komunikasi itu bisa berkembang menjadi sangat baik buat kita semua para dokter hewan, tapi juga sangat bisa mengubur diri kita itu ke dalam liang yang paling dalam dikarenakan apa yang kita sampaikan itu berimbas buruk. Artinya tata santun, berbahasa itu tidak hanya dimiliki oleh ahli bahasa, tetapi kita sebagai manusia, sebagai dokter hewan itu juga harus menerapkan itu dari tata santun atau tata kelola komunikasi yang sangat baik. Apalagi di profesi kedokteran hewan, di mana yang namanya klien dengan dokter hewan itu kedudukannya seimbang, sejajar. Beda sama dokter manusia ya, kedudukannya itu satu objek satu dokternya. Kalau ini enggak, karena ada misi di mana mereka itu melakukan pendelegasian antara dokter ke klien agar klien di rumah menyampaikan apa yang kita berikan itu agar si pasiennya menjadi sehat, kan begitu ya. Kalau nggak bisa, berarti harus dikirim ke klinik atau ke rumah sakit untuk dilakukan rawatan. Jadi itu menjadi sangat penting. Itu yang menarik buat saya. Minggu lalu nih baru selesai sosialisasi, tapi respon. Ternyata bisa tuh ya menjadi dokter hewan gitu. Ya gitu. Lagi pula sekarang banyak yang ingin menjadi dokter hewan itu multi talenta ya, yang harus kita inginkan. Samping profesinya sebagai praktisi, juga dia sebagai pemilik desainer, misalnya bisa desain, atau dia juga berprofesi lain, pemilik meat shop misalnya, atau pemilik gerai tertentu, bisa punya
kulineri tertentu yang notabene justru meningkatkan profesi kita sebagai orang. Karena kan emang dokter hewan tuh nggak selalu praktisi ya, dok ya. Betul. Pasti masih banyak bidangnya. Setuju sekali. Kalau misalnya kita nih dok, selain jadi praktisi kan tadi sudah disebutkan juga nih kita bisa jadi desainer, terus bisa bisnis juga. Tapi apa sih dok bidang pekerjaan yang bisa kita tekuni dan masih menggunakan ilmu kedokteran hewan kita gitu? Jadi kalau kita melihat perjalanan ya kalau boleh kita katakan itu kurikulum ya. Kurikulum di era tahun 70-an, 80-an itu berbeda dengan kurikulum 90-an, 2000 sekarang gitu. Kalau dulu lebih kepada faktor kurikulum itu akan diusahakan meningkatkan kebutuhan protein hewan agar meningkatkan tingkat pemenuhan pangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi kalau sekarang enggak, status kita itu adalah betul-betul penuh memberikan penglihatan kepada hewan untuk kesejahteraan manusia. Jadi ya sejajar, bahkan kita tidak bisa menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara kesehatan manusia dan apalagi 3 dari 5 penyakit baru berasal dari hewan. Artinya apa? Kalau itu terjadi tidak ada yang mengurus di bidang kesehatan hewan, artinya kita juga berpengaruh besar kepada terjadinya infeksi pada manusia secara umum. Artinya apa? Ya kita saat ini profesi kita itu benar-benar profesi penyembuh yang tidak hanya untuk menyembuhkan hewannya itu hanya kucing dan anjing saja, tetapi exotic companion animal, wild animal, sapi atau kelompok hewan besar gitu ya, monogastri, kemudian hewan-hewan di megafauna itu di lautan ya, yang jumlahnya sangat besar gitu. Dan itu potensial luar biasa. Apalagi kalian yang menyukai makanan susi-susian ya, itu kan banyak juga yang statusnya masih daging setengah matang makanya. Nah itu jika ada parasit yang mirip banget dengan bentukan daging itu akan tidak kelihatan dan itu risikonya menjadi besar. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perikanan Kelautan memberikan satu penekanan bahwa penyakit parasit pada ikan itu akan menjadi sangat besar, apalagi masyarakat Asia Tenggara khususnya yang mengkonsumsi makanan seperti sushi itu makin banyak segmennya, gitu kan? Tapi kita menjadi lupa kan gitu, apakah betul-betul daging yang kita konsumsi itu betul-betul memang sehat atau seperti apa? Nah, ini tanggung jawab kita semua menjadi semakin besar. Di samping tantangan zoonosisnya makin meningkat, resistensi antimikrobial, residu antimikrobial kan gitu ya, dan re-emerging disease atau penyakit yang menular yang tadinya udah nggak ada muncul kembali seiring dengan perubahan iklim dunia gitu. Jadi banyak banget ya, kita bisa jalan sendiri gitu ya, kan nggak mungkin. Maka kita ada One Health, konsep One Health yang menjadi penting antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan hidup. Kita itu kalau istilah saya menyampaikan, kita nanti akan jadi konduktor atau seorang dirijen ya. Dirijen yang kalau kita memberikan satu gerakan yang bagus, itu seperti layaknya kita menggerakkan orkestra. Ada pemain drum, ada piano, ada saxophone, ada biola, ada yang lain-lain, menjadi satu harmonis, berirama menjadi bagus. Kita bisa bukan mengatur, tapi menyeimbangkan dunia itu menjadi yang harmonis. Jadi maknanya luas. Ya, luas banget. Karena emang sebelumnya juga saya udah pernah dengar gitu, kalau dunia kedokteran hewan itu banyak banget, salah satunya bisa menjaga kesehatan manusia dari kesehatan hewan gitu.
Tapi mungkin dok bisa nggak sih misalnya seorang dokter hewan itu menjadi seorang QC di sebuah perusahaan makanan, khususnya kayak makanan nugget-nuggetan mungkin yang memproduksi olahan daging kayak gitu, itu bisa? Bisa sekali, karena begini, makanan yang kita makan itu mempunyai atau Indonesia itu mengenal istilahnya halal sertifikat. Ya, halal sertifikat itu penjaminan terhadap kehalalannya atau keamanan makanannya sejak mulai dari hulu, artinya di farm sampai di atas meja. Artinya semua bagian dari part-part itu harus halal dan wajib tentunya kan begitu ya. Jadi pada saat kita berbicara kaitannya dengan hal tersebut, maka siapapun yang memakan masuk di wilayah Indonesia itu menjadi rasa aman bahwa dijamin di situ itu memang harus melalui proses pemeriksaan seorang dokter di hilir. Peternakan itu melakukan aktivitasnya, apakah mereka juga menjamin terkait dengan welfare, apakah diberikan makanan yang cukup, apakah diberikan air yang cukup. Maka konsep itu juga harus kita yang bisa menjembatani bagaimana hewan itu dilakukan pengobatan misalnya sakit, bagaimana reproduksinya gitu ya. Terus kemudian dalam aspek penyembelihan saja itu kan kita semua tahu kalau pas lagi hewan kurban, para dokter hewan, para mahasiswa fakultas kedokteran hewan semua dimintakan untuk dikerahkan melakukan pemeriksaan ante dan postmortem. Mengapa demikian? Karena pada saat proses penyembelihan terjadi, itu sebelumnya harus dilakukan pengistirahatan agar nyaman mereka. Setelah nyaman dari berbagai macam hal, maka pemotongan pun harus dilakukan oleh orang yang mempunyai sertifikat terhadap juru sembelih halal. Artinya di situ juga halal gitu ya. Dalam pelaksanaannya pun itu mesti harus sesuai dengan syariat Islam, kemudian diperiksa oleh seorang dokter hewan, memastikan kepada kulit, jeroan, daging dan lain sebagainya itu tidak mengandung penyakit apapun. Nah, kemudian pada saat proses itu sudah dipotong, kemudian direcah, mekanismenya pun akan terlihat karena akan diperiksa bagaimana organ di dalam. Adakah investasi cacing ataupun adakah perubahan patologi pada paru-paru, pada hati atau pada organ lain, sehingga dipastikan bahwa bahan asal hewan yang tadi diproses tersebut itu dapat dikatakan bahwa dia halal. Maka dari itu pada rumah-rumah pemotongan hewan itu sekarang itu ada apa yang disebut dengan NKV. Nomor NKV itu harus ada penanggung jawabnya seorang dokter hewan dan asesornya itu adalah seorang dokter hewan. Gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara kaitannya itu, kita akan tahu semua siapa yang nanti akan ditanya sama malaikat kaitannya dengan pelaksanaannya nggak betul. Maka itulah yang harus kita pahamkan bahwa seorang dokter hewan itu ibaratnya bebannya berat ya. Di samping di dunia, di akhirat pun. Tapi kita juga bersyukur karena pasti kalau kita menjalankan hal yang baik, amalan pun akan banyak gitu, sehingga otomatis semua akan berbalik kepada keyakinan kita, semua akan kembali ke gitu. Jadi perusahaan apapun yang bersumber kepada binatang, apakah itu susu, apakah itu telur, apakah itu daging, itu wajib hukumnya bahwa penanggung jawabnya di sana adalah dokter, gitu ya. Jadi QC-nya, sertifikasinya itu harus keluar dari sana. Bahkan kalau kita lihat di Kementerian Perikanan itu kan ada juga ahli lain ya, yang notabene-nya juga mengindikasikan kepada sedikit diagnosisnya. Tetapi sertifikat-sertifikat yang keluar untuk ekspor permit gitu ya, untuk health certificate pada produk asal hewan yang bersumber dari ikan itu tentu.
Berarti dokter hewan tuh tanggung jawabnya besar dan Sangat besar ya. sampai akhiran. Makanya kita sebut apa tadi disebut dengan conductor itu kan gitu. Jadi sektornya itu banyak banget. Jadi termasuk begini tentang halal sertifikat ya. Halal sertifikat itu tidak melulu hanya kepada produk yang kita makan, tetapi yang kita gunakan. Anda sadar nggak? Kerudung yang Anda gunakan kalau catnya berasal dari cat non halal bagaimana? Kan bersentuhan dengan kulit. Ya. Bahkan di Jepang ada kampas rem, kampas rem ya, kampas yang untuk motor atau mobil itu halal. Karena apa? Dipegang oleh mekanis teknisi yang kalau dia muslim, maka kalau ini nggak halal bisa menyentuh dengan kulit. Jadi mereka itu improvisasinya sudah sampai ke arah gitu ya. Anda tahu sepatu yang pernah saya cerita, mungkin sepatu merek tertentu. Iya benar. Itu kan? Iya. Dia nggak salah karena dia sudah mendeklar terkait dengan itu mengandung non halal. Gitu. Tapi kitanya yang bisa sampai di situ loh. Gitu. Jadi artinya apa? Detail ya. Belum lagi kosmetik. Oh iya, itu karena percobaan juga kadang di hewan dan butuh diawasi ya. Nah, ini sebentar lagi juga kan kita diminta untuk menjadi bagian dari penggunaan bedah robotik di kedokteran manusia untuk percobaannya pada babi. Jadi kita diminta untuk beraplikasi dengan para dokter di bisa memandu pelaksanaannya. Jadi karena menggunakan hewan sumbernya adalah babi, tupoksi hewan itu ada dokter hewan, maka kita dilibatkan. Nah, berarti teman-teman tuh udah bisa lihat ya ternyata dokter hewan tuh perannya, terus pekerjaan yang bisa diambil oleh dokter hewan tuh ternyata banyak banget. Perannya juga sangat besar. Nah, mulai dari pengolahan ya dok, dari awal banget sampai meja ya, itu di atas meja. Depan teman-teman itu semuanya diatur oleh dokter atau hewan, diawasi oleh dokter hewan gitu. Nah dok, mungkin saya juga izin bertanya nih, kan tadi yang paling banyak juga biasanya setelah mahasiswa kedokteran hewan lulus tuh praktisi gitu ya dok. Tapi apa sih dok yang bidang pekerjaan yang jarang diambil oleh mahasiswa kedokteran hewan? Sebenarnya kalau kan kita kalau Anda lulus itu Anda masuk ke organisasi ya kan, di PDAI satu-satunya organisasi di bidang kita. Itu ada 20 ONT lah, organisasi non teritorial. Kalau sekarang disebut PNT. Mereka itu berkumpul teman-teman atau dokter hewan yang memiliki keseminatan. Artinya itu ekuivalen dengan spesialisasi sebetulnya. Nah, kenapa disebut dengan keseminatan? Karena sejatinya objeknya itu nggak cuma satu. Kalau di kedokteran manusia kan objeknya cuma objek. Tapi kita kalau misalnya bedah, kan dokter bedah hewan kecil, ya kan? Ada bedah hewan besar, ada exotic animal, gitu kan, ada monogastrik. Mereka juga bedah kan, gitu. Artinya apa? Di situ makanya masuk ke dalam keseminatan, bukan spesialisasi. Nah, saat ini ada 20 organisasi non teritorial yang berkembang di PDAI. Jadi yang saya tidak bisa nyebutkan semuanya, tapi lihat saja yang kita tahu, kita paham. Ada karantina, ya kan? Karantina. Kemudian ada dokter hewan KES, kesehatan masyarakat veteriner yang kita sebutkan tadi, itu di sana. Kemudian ada penyakit dalam, ya kan? Kemudian ada reproduksi. Dokter hewan reproduksi itu berbeda dengan dokter hewan sapi. Kalau sapi juga mengurusi reproduksi juga, tetapi yang reproduksi khusus untuk reproduksi ya. Kemudian juga tentang dokter hewan parasit. Jadi yang menangani tentang penyakit parasit. Kemudian epidemiolog ya, yang menangani tentang epidemiologi. Mungkin tidak hanya tentang epidemiolog itu tidak hanya membicarakan terkait dengan morbiditas, mortalitas, prevalensi, nggak gitu. Tetapi kita punya planning untuk bisa mengatur untuk tahun depan itu konteks penyakit yang muncul itu apa saja di tahun di bulan apa itu akan ketahuan di sana gitu.
Kemudian yang terakhir yang kemarin teman-teman mengajukan itu adalah bedah oftalmologi, sudah sampai kepada mata. Gitu. Jadi ini sudah mulai berkembang. Nah, sekarang yang berkembang mana mungkin tergantung dengan kebutuhan atau perkembangan masyarakat ya. Jadi yang cukup berkembang saat ini yang harus Anda tekuni itu terkait dengan exotic companion animal. Kan tidak perlu iguana saja yang menjadi masuk bagian dari exotic companion animal. Tapi kan saat ini tuh yang namanya eksotik banyak banget gitu ya. Ada toke warna-warni, gitu ya. Kemudian ada sugar glider, ada bahkan laba-laba tarantula masuk ke dalam. Itu artinya apa? Mereka kan masing-masing punya penyakit. Nah, tapi kita juga harus menyembuhkan itu gimana kan gitu ya. Maka kita punya tantangan agar kita juga punya obat-obatan yang manjur untuk mereka. Sampai saat ini mungkin risetnya belum sampai ke arah sana ya. Tapi pada zaman kalian yang tidak terlalu lama lagi, 5-10 tahun yang akan datang, bisa saja akan gitu ya. Inilah yang harus Anda mulai open mind ya. Open mind, jangan ngumpul cuman di praktisi wanita saja, tapi bagaimana kita mendefinisikan tantangan itu menjadi peluang ya untuk kita semua. Hadirnya itu tidak hanya kita dari regulasi, tapi mungkin saja masyarakat itu bisa mengendorse untuk meng-create satu pangsa baru agar kalian bisa tahu, ya kan? Contoh terkait dengan bushmeat, bushmeat ya, bushmeat yang makanan-makanan yang diambil dari satwa liar, gitu. Kan makanan-makanan itu di trigger dari kepenasaranan seseorang terhadap rasa daging itu. Nah, tapi kita kan juga berpikir mereka itu punya penyakit, punya hal yang tidak boleh kita dekati. Tapi yang namanya manusia kan tidak bisa kita suruh diam ya kan. Jadi kalau nanti sudah muncul penyakit baru ya yang repot kita semua kan. Maka dari itu kalau kita melihat di samping profesi kita yang cukup banyak, silakan Anda juga mendalami kaitannya dengan perubahan lingkungan. Ya. Maka Anda bisa memperdalam tentang ilmu lingkungan. Ya, ilmu lingkungan tidak melulu hanya sekedar bagaimana ekosistem, tapi bagaimana keseimbangan yang sifatnya makro dan juga sifatnya mikro untuk bisa mengoptimalisasi terkait dengan profesi kita, untuk terkait dengan ketidakseimbangan mikroorganisme saja. Ketidakseimbangan itu bisa memacu kepada ketidakseimbangan flora normal dalam tubuh kita. Itu bisa menyebabkan yang disebut dengan pandemi, itu kan akan terjadi karena perubahan lingkungan yang sangat cocok. Ini harus kita pikirkan. Nanti akan berkembang lah. Jangan khawatir. Berarti ini menjadi tugas kita ya dok, untuk bisa memperkembangkan hal itu. Kan Anda kalau dari aspek komunikasi kan jauh lebih jago ya. Untuk yang sifatnya media sosial atau mungkin terkait dengan visualisasi salah satu model informasi tertentu itu kan zaman kalian menjadi zaman yang paling jago lah. Jadi Anda silakan di-create itu menjadi satu bentuk yang bisa diambil oleh masyarakat menjadi satu bagian untuk meningkatkan profesi kita. Itu bagian kali. Maka jangan terbatas hanya yang kita berikan saja, tapi saatnya ada applied lah. Nah mungkin dok, kan tadi juga kita udah sempat bahas nih dari awal kalau misalnya dokter hewan tuh
Gak cuma di bidang klinisi tapi juga ada di yang pabrik-pabrik kayak gitu. Nah sebenarnya nih dok, karena tadi juga kita sempat nyinggung kalau misalnya kebutuhan dokter hewan tuh penting banget dan di berbagai bidang. Sebenarnya nih dok, di Indonesia sendiri juga dokter hewan tuh udah banyak atau belum, dan apakah jumlahnya sudah tercukupi dengan tugas seorang dokter hewan yang mungkin banyak banget dari ujung sampai ujung ya? Jawabannya simpel, sangat belum. Sangat belum. Jadi kita tuh di Indonesia baru tahun 2020 itu pemerintah merilis kita baru punya sekitar 20.000 dokter hewan. Coba bayangin, kita punya provinsi berapa ya? 40 kan? Iya, gitu. Ya. Masyarakat kita berapa juta? Berapa ratus juta? Nah, gitu. Kemudian kalau mereka itu paling tidak misalnya sepertiga dari penduduk itu memiliki pet animal. Ya, saya kalau sepertiga dari 270 berapa? 90 juta. Nah, 20 juta. Terus 20.000 dokter hewan. Itu pun belum itu di sektor praktisi semua ya kan. Kalau misalnya kita menangani 20.000 per 90.000 berarti 1 banding sekian. Maka dari itu tadi pagi saya dapat informasi dari Pak Budi kan bahwa kita sudah punya adik 2 nih, itu dari Fakultas Kedokteran Hewan yang ada. Kita kan dulu paling bungsu ya kan, 11 gitu. Sekarang ada 2 lagi di Universitas Negeri Padang dan di Universitas Muhammadiyah Padang. Gitu. Jadi kita sudah punya adik. Artinya apa? Di situ disetujui untuk bisa menghasilkan dokter hewan agar bisa memberikan kontribusi kepada negara. Ingat ya, dokter hewan itu bagian dari bela negara. Anda bingung nggak kira-kira kalau dokter hewan kenapa bela negara ya? Gini, jika ceritakan kita punya penyakit salah satunya adalah ya. Artinya kalau kita itu tadinya bebas antraks, kemudian ada seseorang yang masuk ke tempat kita misalnya, kemudian membawa spora antraks, kemudian kita bunuh mereka, katakanlah kita musnahkan gitu ya, itu kan membela negara agar tidak terserang penyakit itu. Kenapa? Di balik semuanya itu ada kerugian yang muncul, tidak hanya kerugian masalah penyakit, tapi kerugian ekonomi juga. Ya kan? Contoh PMK, berapa ratusan juta ya. Jadi jika tidak ada penanganan, ruginya ratusan juta, maka ekonomi akan chaos gitu. Setelah ekonomi chaos, maka masyarakat akan menuntut kan gitu. Jadi akan terjadi ketidakseimbangan di situ. Maka itu yang disebut dengan kita bilang. Nah, ternyata ada peran lain nih yang ternyata lebih besar daripada yang tadi gitu. Betul, gitu. Jadi kita tuh harus mulai open mind ya terkait dokter hewan. Tidak hanya istilahnya bahwa jarum suntik, nyuntik, enggak juga gitu. Tapi perannya banyak banget. Di karantina itu yang membatasi seluruh bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, dia berada di situ. Dan sekarang karantina tidak lagi berada di bawah Kementerian Pertanian, tetapi di bawah Presiden. Jadi sudah menjadi badan karantina nasional. Gitu. Kalau dulu masih di bawah Kementerian Pertanian, sekarang sudah sendiri. Gitu. Artinya apa? Otorisasinya sudah. Jadi Anda nanti jangan khawatir. Lapangan pekerjaan hanya kembali kepada kalian semua, nanti akan mengisi kekosongan itu atau enggak gitu. Gak kerasa banget nih, kita udah ngobrol banyak ya dok tentang peranan dokter hewan di bidang apa saja dokter hewan itu bisa bekerja. Nah, mungkin teman-teman yang nonton nih udah kepikiran belum nih mau masuk kedokteran hewan atau enggak, atau mungkin mahasiswa kedokteran hewan ini udah kepikiran belum mau jadi apa, bakal mengisi kekosongan yang mana nih gitu. Nah, mungkin dokter ada sepatah dua patah kata closing statement nih buat teman-teman yang lagi nonton sekarang. Untuk masuk ke kedokteran hewan gitu. Ya, bagi adik-adik semua yang ada di luar sana yang sudah atau melihat podcast ini gitu ya, tentunya
kita ini masih sangat profesi dokter hewan itu sangat menjanjikan gitu ya. Dan saat ini itu yang namanya dokter hewan itu all around the world. Jadi kita bisa bekerja dimanapun gitu. Bahkan kita lulusan dari kita juga sudah mulai banyak bekerja di luar negeri gitu ya. Jadi apalagi di Asia yang notabene-nya penduduknya cukup banyak ya di dunia ya, terwakili India, China dan Indonesia itu pun penduduknya sudah mewakili lebih dari separuh penduduk bumi. Iya, betul. Artinya apa? Selama Tuhan itu masih menghendaki kita untuk bisa berkarya dan manusia masih memerlukan makanan untuk hidup, maka kebutuhan sektor kesehatan hewan itu menjadi sangat tinggi sekali. Ya tidak hanya pada hewan hidup, tetapi bahan asal hewan dan seterusnya ya. Itu menjadi peran profesi kita. Gitu ya. Jadi kita leading sektor untuk sana. Gitu. Jadi mari kita semua para kaum muda yang bisa masuk mau ke kedokteran hewan itu tidak hanya berhenti pada seolah-olah jadi dokter hewan itu adalah sebagai profesi yang hanya menyuntikkan hewan kesayangan saja. Tidak begitu, tetapi kita mesti harus berpikir lebih universal ya, gitu ya. Mau jadi bela negara ya Anda juga bisa masuk jadi TNI untuk bisa menjadi istilahnya yang menjaga kesatuan negara Indonesia dari aspek keamanan negara, atau di karantina, atau bahkan sekarang dengan profesi dokter hewan pun bisa menjadi seorang YouTuber gitu ya. Ada beberapa dokter dari Prancis itu yang memang hobinya dia sebagai profesinya dokter hewan, tetapi dia mencintai terkait dengan furnis yang berasal dari kayu. Jadi setiap kali keliling ke dunia dia juga menunjukkan profesi dokter hewan, tetapi dia juga memperhatikan lingkungan. Dan itu menjadi satu kegiatan yang bertolak belakang menurut saya ya. Ini ya, tapi nyatanya mereka menjadi salah satu dokter hewan. Nah, saat ini pokoknya yang kita tunggu adalah kehadiran teman-teman atau adik-adik semua dokter hewan yang multi talent. Nah, betul banget, ditunggu banget nih. Ditunggu banget di jurusan kedokteran hewan. Kalau yang masih ragu nih buat kelas 12, apalagi kan Teh ya, kita pernah ada di fase itu, bingung gitu milih jurusan apa. Boleh banget buat gabung sama kita di jurusan kedokteran hewan nih, karena tadi juga peluang kerjanya masih luas ya dok ya, dan kebutuhannya masih sangat diperlukan kayak gitu. Nah, karena kita sudah di penghujung acara nih, mungkin kita akhiri dulu ya dok podcast kali ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih kepada Dokter Hewan Pranata yang sudah memberikan banyak insightful ya. Insightful banget buat saya juga. Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton podcast kita kali ini. Dari kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku Maulani dan aku Gute. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Dadah.